Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita sudah sampai kepada penghujung bab 11 dengan melihat ayat 33 hingga ke 36 dengan tajuknya segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Mari kita lihat sekarang ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan ya. Petikan ini adalah ayat-ayat terakhir dalam bab 11 ya, yang merupakan satu unit bab 9 hingga ke 11. Isu utamanya adalah keselamatan dan pemilihan Israel. Dari petikan yang sebelum ini, kita telah lihat bahwa Tuhan tidak melupakan bangsa Israel. Ya, ayat 26 mengatakan seluruh Israel akan diselamatkan. Maka dalam bab 9 hingga ke 11, Paulus membahas tentang keselamatan Israel. Adakah Tuhan telah menolak Israel? Sebab kalau Tuhan menolak Israel yang adalah umat pilihan Allah, apalagi kita yang merupakan bangsa-bangsa lain. Maka keselamatan kita pun tak terjamin. Karena Tuhan boleh menolak Israel yang dipilihnya. Dalam 3 bab ini, Paulus memberikan kita jawabannya bahwa janji-janji Tuhan tidak akan gagal dalam Roma 9:6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Maka dalam perkongsian hari ini saya akan buat kesimpulan dari pelajaran-pelajaran yang telah kita lalui dari 3 bab ini, ya, terutamanya kita akan melihat bagaimana Tuhan berurusan dengan Israel. Yang pertamanya, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, ya. Nah, ini diambil dari ayat 9, ayat 6 yang telah kita lihat tadi. Paulus menjelaskan maksudnya dari bab 9 ayat 6 hingga ke 24. Yaitu seorang Israel yang sejati adalah mereka yang memiliki iman seperti Abraham. Iman Abraham adalah iman yang percaya kepada Yesus. Dan yang kedua, bukan semua Israel akan diselamatkan, hanya sisanya. Dalam bab yang ke-9 ayat 27, dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Dan di bab 11, dari ayat 2 hingga ke 10, Paulus menjelaskan lebih lanjut tentang sisa Israel ini. Bahwa Tuhan akan bekerja melalui sisa ini. Inilah bahagian kudus yang telah Tuhan pelihara. Yang ketiga, kesesatan bangsa Israel adalah pilihan mereka sendiri.
dari bab 9 ayat 30 hingga ke bab 10 ayat 21. Dan dalam ayat 21 bab 10 berkata begini, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Tuhan telah berkali-kali mengutus nabi-nabinya kepada bangsa Israel, memohon bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Tapi mereka tidak mau mendengar. Tuhan mau selamatkan mereka, tapi mereka tidak mau memilih cara Tuhan. Mereka terus mendirikan kebenaran mereka sendiri dengan mengejar hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah memang sempurna, tetapi tidak berkuasa untuk menyempurnakan mereka. Apa yang mereka perlukan adalah Yesus. Namun Tuhan tidak menghapuskan bangsa Israel seluruhnya. Ya, sekiranya Tuhan berbuat demikian, mereka sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora. Dalam bab 9:29 ada berkata, dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Yang keempat, penolakan Israel adalah sementara. Dalam bab 11 ayat 8, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Maka penolakan Israel adalah sementara. Dan dalam penolakan Israel, Tuhan mengerjakan sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan. Nah, apa itu? Yaitu menyelamatkan bangsa-bangsa lain, membawa masuk bangsa-bangsa yang lain ke dalam persekutuan dengan Tuhan, dan dengan itu membangkitkan rasa cemburu bangsa Israel ini, ya. Dalam bab 11 ayat 11 ada disebut begini, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Keselamatan bangsa-bangsa lain akan membawa keselamatan kepada bangsa Israel juga. Amin. Maka penolakan Israel yang sementara ini akan menggenapi satu rencana Tuhan yang sangat besar dan yang sangat penting. Nah, apa itu? Poin yang kelima, seluruh Israel akan diselamatkan. Ayat 25, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya saudara, tahulah rahasia ini. Tuhan mau kita tahu rahasia ini. Sebab dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Amin. Apabila kita belajar tentang Israel, kita mesti tahu rencana dan janji Tuhan dalam dua ayat ini. Ya, ingat ayat 25 dan 26 bab 11 ini ya. Israel masih ada tempat yang istimewa dalam rencana Tuhan yang besar. Kita tidak tahu sepenuhnya rencana Tuhan, tetapi percayalah, rencana Tuhan itu sempurna. Amin. Ya, Israel tidak boleh dilupakan.
Nah, inilah janji Tuhan dengan bapak-bapak leluhur Israel. Maka saudara, penolakan Israel adalah sementara. Sehinggalah suatu jumlah besar bangsa lain telah diselamatkan. Apabila itu terjadi, maka penolakan terhadap Israel akan dialihkan dan seluruh Israel akan diselamatkan. Maksud seluruh Israel adalah sama dengan suatu jumlah besar bangsa-bangsa lain yang akan diselamatkan. Ya, ini tidak bermaksud setiap orang Yahudi akan selamat, tetapi Tuhan akan melakukan suatu pekerjaan besar yang akan dapat menyelamatkan sejumlah besar orang-orang Yahudi. Ya, bermula dari sisa yang telah beriman kepada Yesus. Maka kita lihat Tuhan sangat sabar ya dengan kedua-dua bangsa Yahudi dan yang bukan Yahudi. Nah, inilah kekayaan kemurahan Allah dalam rancangan keselamatannya. Dan Tuhan menunjukkan kepada kita rancangannya yang dahulu, yang sekarang, dan juga rancangan masa depan. Wow, luar biasa kan? Tuhan menunjukkan rancangan masa depan untuk memberitahu kita bahwa dialah yang akan menggenapi rancangannya. Dialah yang berkuasa dan berdaulat atas apa yang telah dirancangnya, dan tidak ada sesiapa atau apa-apapun yang dapat menghalangnya. Maka saudara, bab ini berakhir dengan pujian yang tertinggi bagi Allah. Dalam ayat-ayat pujian ini mengandung sifat-sifat keilahian Allah yang tiada bandingannya. Mari kita baca petikan ini sekali lagi ya. Ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Petikan ini memberitahu tentang kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Allah kaya dengan kasih dan kemurahannya. Kasihnya begitu besar sehingga dapat menyelamatkan orang yang paling jahat. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan yang Maha Kasih. Dan hikmat dan pengetahuan Allah ini berbicara tentang kebijaksanaan Allah. Siapa yang dapat memahaminya? Ya, Allah Maha Tahu. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara, begitulah saya rasa mungkin ramai daripada kita yang masih belum dapat memahami dan menanggapi sepenuhnya rencana Tuhan, terutamanya bagi Israel. Ya, itulah sebabnya 3 bab 9 hingga ke 11 berakhir dengan kata-kata pujian ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Nah, saya ingin ulang sekali lagi dengan mengatakan, walaupun kita tidak faham sepenuhnya rencana Tuhan, tapi kita percaya rencana Tuhan itu sempurna. Amin. Nah, ayat 34 mengatakan lagi, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ya, sekali-sekala kita perlu orang yang lebih berpengalaman ya untuk memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada kita. Sebab kita bukannya sangat berpengetahuan, maka kita perlukan penasihat. Tapi Tuhan tidak perlu penasihat. Tuhan
tidak perlu suatu majelis gereja, Tuhan tidak perlu suatu majelis penatua-penatua atau para dekan untuk memberi cadangan kepada Tuhan. Nah, buat ini, buat itu ya. Tuhan sendiri ya merancang segala sesuatu tanpa perlu campur tangan manusia. Amin. Sebab campur tangan manusia akan merosakkan lagi rencana Tuhan. Amin. Dan seterusnya ayat 35 berkata, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya. Nah, Allah tidak berhutang kepada sesiapa. Bolehkah kita kata, Tuhan, saya telah buat ini, maka balas balik dengan apa yang sepatutnya. Nah, bolehkah Anda berkata, Tuhan, saya telah lakukan ini ya, ini tak pernah terjadi kan? Tak pernah ada kan? Nah, inilah sumbangan saya. Maka sekarang berkatilah sumbangan saya dan apa yang telah saya buat. Wow. Yaitu Anda coba minta hak dan keistimewaan. Coba minta balasan dari Tuhan. Karena Anda telah berbakti kepada Tuhan. Ya, Anda telah menyumbang kepada Tuhan. Maka Anda pun pandai-pandailah minta ganjaran dari Tuhan. Nah, sebelum Anda minta apa-apa, Tuhan telah pun memberikan Anda segala-galanya. Amin. Buktinya, kewujudan Anda, your existence, yaitu kehidupan Anda. Kehidupan Anda adalah satu anugerah dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dari Dia segala sesuatu ya. Bermaksud Tuhan adalah sumber segala-galanya. Semuanya dari Dia. Maka kita tak boleh berkata, Tuhan, Engkau belum beri saya apa yang saya punya. Tidak. Semua yang kita ada, semua yang kita miliki datang dari Dia yang membekalkan segala sesuatu. Nah, lihat saja keselamatan kita. Nah, kita tidak dapat selamatkan diri. Kita tidak dapat mencipta keselamatan kita. Keselamatan kita datang dari Tuhan. Keselamatan kita adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Nah, oleh Dia, Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu. Oleh Dia. Ya, segala sesuatu dapat jadi oleh karena Dia. Maka kita tak boleh berkata, Tuhan, saya yang berikan ini kepadamu ya. Saya yang kerjakan ini untukmu. Saya memberikan persembahan ini. Ya, seolah-olah Tuhan tidak ada benda itu. Atau tak pernah kerjakan itu. Dan Anda yang kerjakan itu. Tidak. Semuanya datang dari Dia dan oleh Dia. Nah, sekali lagi, lihat keselamatan kita. Ya, keselamatan kita tak akan jadi kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya, ya. Tuhan mengerjakan keselamatan kita dari awal hingga akhir. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pun mengerjakan keselamatan kita. Ya, seperti mana yang dikatakan dalam Filipi 1:6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Kita sudah selamat. Namun Tuhan tetap bekerja. Ya, karena Tuhan harus memelihara kita sampai akhir. Sehingga kita beroleh warisan syurgawi kita. Haleluya, kita bersyukur karena Tuhan yang bekerja. Nah, itulah maksudnya oleh
Dia, oleh Dia. Ya saudara, dan karena Tuhan yang bekerja, kita tahu pekerjaannya pasti akan berhasil oleh Dia. Haleluya. Nah, itulah sebabnya kita boleh pasti bahwa keselamatan kita juga terjamin karena keselamatan kita datang dari Tuhan. Ya, akhirnya kepada Dia. Kepada Dia. Segala yang Tuhan lakukan adalah untuk Dia. Untuk menggenapi rencananya seperti mana yang kita doakannya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Maka kita tak boleh kata, Tuhan, macam mana pula saya ya? Apa yang saya dapat? Saya belum dapat lagi apa yang saya punya. Tidak. Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kita kehidupan. Ya, seperti mana dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 28 berkata, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ya, begitu juga dengan keselamatan kita dan kewujudan kita. Nah, Tuhan melakukan segala-galanya yang akhirnya memberi kemuliaan kembali kepada Dia. Dalam Efesus bab 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Haleluya, ayat 36 ini sekali lagi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya saudara, apa yang kita belajar dari satu ayat ini adalah Tuhan adalah segala-galanya. Kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tiada apa-apa. Tapi oleh karena Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Maka satu cara untuk kita mengucap syukur kepada berkat Tuhan adalah mengembalikan segala kemuliaan kepadanya. Petikan pujian ini bukan saja karena ia mengakhiri bab 11, tetapi adalah pujian karena pekerjaan Tuhan yang dari bab 1 sampai 11 ini. Ya, di mana kita telah belajar bahwa semua manusia telah berdosa. Dan karena itu murka Allah telah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Tapi Tuhan telah menyediakan jalan keselamatan yang terbaik dan sempurna untuk manusia. Dan dengan hati yang percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian, dan dengan mulut yang mengaku Yesus adalah Tuhan, kita dapat diselamatkan. Dan dengan demikian, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus Kristus. Tuhan telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Semuanya ini adalah karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, terpujilah Bapa kami yang di surga. Hanya Engkau, Allah Bapa yang layak menerima segala pujian, hormat, dan syukur. Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi. Engkau Bapa yang telah memberikan kami yang terbaik. Sudah pasti Engkau Bapa yang dapat mengawal segala sesuatu tanpa perlu campur tangan manusia. Begitulah juga dengan cara Engkau Bapa menyelamatkan manusia dari dosa. Ya Bapa, siapa yang dapat fikirkan keselamatan manusia adalah melalui pengorbanan Yesus yang mati di atas kayu salib. Ya, sesungguhnya
Siapakah yang dapat mengetahui pikiranmu, oh Bapa? Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Dan karena itu Allah Bapa, kami harus belajar untuk meletakkan seluruh kepercayaan kami padamu, ya Bapa. Kami harus pegang janji-janjimu supaya kami tidak mudah menjadi takut, tidak mudah jadi gelisah, khawatir, dan bimbang. Ya Tuhan, kuatkanlah hati kami yang lemah. Bekerjalah dalam hidup kami, supaya kami dapat menjadi orang yang lebih beriman. Gerakkanlah hati kami untuk lebih setia dan gigih mencari Engkau dan belajar firman-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara untuk perhatian dan masa Anda. Ya saudara, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.